Halo kawan-kawan semuanya, kembali lagi bersama saya Laksana Bodi Prasetyo. Di video saya yang sebelumnya, saya pernah membahas beberapa keunggulan PCX 160 jika dibandingkan dengan Yamaha NMAX 155. Sekarang akan saya balik kawan-kawan. Keunggulan NMAX 155 jika dibandingkan dengan PCX 160. Karena baik PCX maupun NMAX mempunyai keunggulan masing-masing. Ada beberapa fitur yang dimiliki oleh PCX namun tidak dimiliki oleh NMAX, begitu juga sebaliknya. Ada beberapa fitur yang dimiliki oleh NMAX tidak dimiliki oleh PCX. Oke, langsung saja kita bahas beberapa fitur unggulan yang dimiliki oleh NMAX yang tidak dimiliki oleh PCX. Forget all the things you've been taught, you've been told. Don't blink, don't run, don't turn left or turn right or look straight at the sun. My mind's going in circles, I'm trying to fight it. Getting these voices inside to stay quiet. Gone to the place where all this began. Just start again. Oh, you won't see the light until the dawn breaks. No, till it's all said and done, you won't know what it takes. Keunggulan yang pertama dari NMAX 155 jika dibandingkan dengan PCX yaitu ukuran bodinya. Jadi NMAX ini mempunyai ukuran bodi atau dimensi terbesar di kelasnya kawan-kawan untuk Matic 150 cc-an. Jadi jika kita melihat dari bagian depan, ini bodinya tampak terlihat sangat gambot ya. Full dari bagian depan, tengah hingga ke bagian belakang. Jadi buat kalian yang lagi nyari motor Matic, pingin tampilannya terlihat gambot, besar dan bongsor, mungkin NMAX ini adalah pilihan yang sangat tepat jika dibandingkan dengan PCX yang bodinya terkesan lebih ramping. Konsepnya NMAX lebih ke sangar kalau menurut saya. Jadi sangar dan garang, sedangkan untuk PCX lebih ke elegan dan mewah. Keunggulan yang selanjutnya dari Yamaha NMAX 155 jika dibandingkan dengan PCX yaitu di bagian pengeremannya. Jadi baik PCX maupun NMAX sama-sama sudah dibekali dengan disc brake depan belakang. Unggulnya dari NMAX untuk versi ABS, dia menggunakan ABS dual channel. Jadi ABS-nya depan belakang. Sedangkan untuk PCX hanya menggunakan satu channel saja atau hanya di bagian pengereman depan saja. Jika kita melihat ini dia untuk grid-grid dan sensor kecepatannya yang menjadi satu dengan sensor ABS di bagian pengereman depan, dan kita akan lihat di bagian pengereman belakangnya kawan-kawan. Untuk bagian pengereman belakang terlihat untuk NMAX terdapat sensor dan grid ABS-nya. Jadi itu salah satu keunggulan juga dari NMAX. Untuk versi ABS menggunakan dual channel, sedangkan di PCX hanya satu channel. Keunggulan yang selanjutnya dari Yamaha NMAX 155 jika dibandingkan dengan PCX, menurut saya di bagian stang. Jadi seperti yang kita tahu, untuk PCX sendiri menggunakan stang yang telanjang sehingga kesannya terlihat berantakan ya untuk kabel-kabelnya. Jadi terlihat kabelnya dari luar. Sedangkan untuk NMAX 155 di bagian stangnya dibalut dengan cover. Selain menambah kesan terlihat sporty, di bagian kabel-kabelnya juga terlihat rapih karena kabelnya ini masuk ke dalam covernya kawan-kawan. Jadi jika kita melihat, ini dia untuk bagian cover stang daripada NMAX 155. Walaupun di PCX stang telanjang menurut saya memang sudah menjadi khasnya, namun tetap saja jika kita bicara soal kerapihan daripada kabel-kabelnya, saya rasa yang dibalut dengan cover seperti ini tampak terlihat lebih rapih dan lebih ringkas ya. Ini dia untuk penampakan daripada cover stang atau batok kepala dari bagian stang NMAX 155 kawan-kawan. Jadi di bagian kanan dan kirinya ini menggunakan plastik kasar, sedangkan bagian tengahnya menggunakan bahan plastik halus. Itu salah satu keunggulan juga dari NMAX 155 menurut saya jika dibandingkan dengan PCX. Keunggulan yang selanjutnya dari Yamaha NMAX 155 ini jika dibandingkan dengan PCX. Jadi walaupun NMAX di bagian speedometernya tampak terlihat lebih sederhana dan lebih simpel jika dibandingkan dengan PCX yang terlihat lebih mewah dan lebih elegan, namun NMAX ini mempunyai fitur unggulan yang tidak dimiliki oleh PCX, yaitu Y Connected. Seperti yang kita lihat untuk strippingnya di sini, Yamaha Motorcycle Connected, yang bisa menghubungkan smartphone kalian ke speedometernya kawan-kawan. Jadi kalian akan diberitahukan kapan harus servis, kapan harus ganti oli, ganti spare part, dan lain-lain.
Dan untuk fitur connected ini sejauh ini di tahun 2022 baru ada di Matic Yamaha. Sedangkan untuk Honda sendiri belum mengembangkan fitur connected yang menghubungkan antara smartphone ke speedometer. Itu salah satu fitur unggulan juga dari NMAX 155 jika dibandingkan dengan PCX 160. Keunggulan yang selanjutnya dari NMAX 155 jika dibandingkan dengan PCX 160 yaitu di bagian dashboardnya kawan-kawan. Jadi untuk PCX sendiri hanya tersedia satu rak saja di bagian dashboard yang posisinya berada di sebelah kiri dengan rak yang tertutup. Sedangkan untuk NMAX dia terdapat dua rak. Jadi di sebelah kanan terdapat rak yang tertutup. Ketika kita buka, di dalamnya memang ukurannya tidak terlalu luas ya, dan bisa dibilang kecil menurut saya. Sedangkan di sebelah kirinya ini terdapat rak dengan ukuran yang sangat luas dan terdapat power charging kawan-kawan. Nah memang minusnya dari NMAX ini di bagian power chargingnya justru raknya terbuka. Untuk PCX sendiri di bagian power charging raknya kan tertutup ya. Jadi tentunya sangat aman ketika mengecas smartphone dalam keadaan hujan sekalipun. Sedangkan untuk NMAX ini kebalik. Di bagian rak sebelah kanan dia tertutup, di dalamnya tidak ada power charging yang memang seharusnya tidak perlu dilindungi. Malah di bagian power chargingnya posisinya terbuka. Namun dari kelebihannya itu NMAX mempunyai dua rak jika dibandingkan dengan PCX yang hanya mempunyai satu rak saja. Keunggulan yang selanjutnya dari Yamaha NMAX 155 jika dibandingkan dengan PCX 160. Jadi baik PCX maupun NMAX sama-sama menggunakan dek punggung atau tangki di depan. Kemudian di bagian step floornya juga sama-sama tersedia dua posisi, yaitu posisi standar dan posisi selonjoran. Nah NMAX ini unggul di bagian posisi selonjorannya. Jika kawan-kawan melihat di PCX untuk posisi selonjorannya itu tidak terlalu panjang seperti NMAX. Jadi buat kalian yang punya PCX mau selonjoran ke depan mau nggak mau kakinya harus keluar. Mungkin untuk posisi selonjorannya PCX hanya setengah dari NMAX ya, hanya segini saja. Jadi untuk selonjorannya sendiri kalian nggak bisa lurus ke depan untuk telapak kakinya, harus ke kanan atau ke kiri. Yang jelas harus keluar seperti ini telapak kaki kalian kawan-kawan. Sedangkan untuk NMAX sendiri karena space-nya dia sangat panjang antara bagian tengah ke atas ini, jadi posisi selonjorannya tentunya sangat nyaman dan telapak kaki kalian akan menapak lurus secara sempurna. Itu menurut saya salah satu keunggulan juga dari Yamaha NMAX ini. Selain itu, space antara tengah ke sampingnya ini juga lebih lebar Yamaha NMAX. Kalian bisa compare antara bagian step floor PCX dengan NMAX. Selain dia lebih panjang, kemudian dia juga lebih lebar kawan-kawan. Itu salah satu keunggulan dari NMAX 155 jika dibandingkan dengan PCX. Keunggulan yang selanjutnya dari Yamaha NMAX jika dibandingkan dengan PCX yaitu di bagian suspensi belakang. Untuk suspensi depannya sama-sama teleskopik kawan-kawan. Suspensi belakangnya juga sama-sama menggunakan double shock. Namun unggulnya di NMAX ini, baik versi terendah hingga ke versi termahalnya sudah dibekali dengan shock tabung yang tentunya dari segi peredaman lebih bagus shock tabung ya jika dibandingkan dengan shock yang standar. Sedangkan untuk PCX 160 baik itu di versi CBS, versi termurah ya, hingga versi ABS-nya atau versi tertinggi, bahkan hingga ke PCX hybrid sekalipun yang harganya 40 juta lebih, itu di bagian suspensinya belum dibekali dengan shock tabung. Sedangkan NMAX semua versi sudah dibekali dengan shock tabung. Itu salah satu keunggulan juga dari NMAX 155 jika dibandingkan dengan PCX di bagian suspensi belakangnya. Keunggulan yang berikutnya dari NMAX 155 jika dibandingkan dengan PCX 160 yaitu di bagian engine mountingnya kawan-kawan. Jadi untuk PCX sendiri dulu di versi 150-nya engine mountingnya posisinya berada di bawah. Namun sekarang di versi 160 justru dipindah ke atas. Jadi resiko engine mounting posisinya di atas ketika kita berkendara dengan kecepatan yang cukup lumayan, kemudian terbentur polisi tidur, resikonya crankcase atau mesinnya bisa pecah atau bolong. Karena terjadi beberapa kasus PCX 160 crankcase-nya bolong karena terkena polisi tidur. Itu kekurangan engine mounting yang posisinya di atas. Sedangkan NMAX ini posisi engine mountingnya di bawah, jadi tentunya sangat aman ya. Selain engine mounting ini berfungsi untuk pegangan mesin, juga dapat melindungi mesin atau crankcase kawan-kawan. Jadi ketika terkena polisi tidur, tidak ke mesin namun ke engine mountingnya terlebih dahulu. Nah untuk NMAX sendiri di versi sebelumnya itu engine mountingnya posisinya di atas. Nah sekarang Yamaha merevisi ya, memperbaiki.
dirubahlah engine mountingnya ke bawah. Jadi kebalikannya ya, NMAX yang dulu engine mountingnya di atas sekarang dipindah ke bawah, justru PCX yang awalnya di bawah sekarang pindah ke atas. Itu salah satu keunggulan dari NMAX 155 menurut saya jika dibandingkan dengan PCX 160 di bagian engine mounting. Nah, jadi itu tadi kawan-kawan beberapa kelebihan NMAX 155 jika dibandingkan dengan PCX 160. Jadi di video saya yang sebelumnya saya membahas seputar kelebihan PCX jika dibandingkan dengan NMAX. Sekarang sudah saya balik ya untuk membahas kelebihan NMAX jika dibandingkan dengan PCX. Jadi memang baik PCX maupun NMAX mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Oke, mungkin cukup sekian ya video kali ini. Semoga bermanfaat dan informatif tentunya, dan dapat memberikan gambaran khususnya untuk kalian yang berencana mau beli Yamaha NMAX 155 di tahun 2022 ini. Nantikan video-video saya yang berikutnya. Saya Laksana Budi Prasetyo dan sampai jumpa.